Selamat malam. Video ini diupload tengah malam karena saya merasa kita semua harus menanggapi viralnya hashtag kabur aja dulu yang viral ini secepat mungkin dan hati-hati. Agar hashtag ini tidak mempengaruhi ekonomi dan sosial bangsa ini. Terutama video ini saya tujukan kepada teman-teman kaum muda pekerja pada khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Jika kita cermati fenomena hashtag kabur aja dulu yang sedang viral di kaum muda bangsa ini, kita dapat melihat betapa keresahan kaum muda bangsa Indonesia yang katanya akan memasuki generasi emas. Keresahan akan sulitnya mencari pekerjaan yang layak demi masa depan. Demi masa depan mereka di negeri ini. Barang-barang makin mahal namun gaji tak kunjung naik. Standar hidup dari tahun ke tahun semakin menurun. Padahal negeri ini adalah negeri yang kaya akan hasil alam. Bandingkan saja gaji di Malaysia, Tiongkok, Thailand, India, dan banyak negara lain. Harga bahan pokok di luar sana cenderung masih terjangkau dan sesuai dengan standar gaji di negara-negara luar. Negara-negara dengan bahan pokok sandang pangan mahal, standar gaji di sana pun tinggi. Negara-negara dengan bahan pokok sandang pangan yang murah, bahkan lebih murah dari Indonesia, standar gaji mereka lebih tinggi dari kita, lebih tinggi dari Indonesia. Contohnya Malaysia. Saya pernah bekerja 5 tahun di Kuching City, Malaysia. Harga minyak, makan, dan gula di sana jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Tapi standar gaji di sana lebih tinggi dari kita. Lebih tinggi dari kita di sini. Dulu di Malaysia tahun 2017, kita bisa beli nasi lemak seharga 2 ringgit. Dikonversi dengan kurs dulu itu setara dengan 7.000. Bahkan ada nasi lemak yang seharga 1 ringgit 50 sen. Saya juga sering mengobrol dengan teman-teman saya yang asal Tiongkok. Mereka semua rata-rata mengeluhkan harga-harga barang di Indonesia kok mahal, sedangkan gaji orang Indonesia kecil. Bagaimana bisa mendapat hidup layak, apalagi menyisakan uang untuk ditabung. Kelas menengah dan menengah ke bawah semakin menderita, sedangkan kelas atas semakin kaya. Tenaga manusia dihargai rendah. Hanya karena para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya-biaya tak terduga dalam menjalankan bisnis mereka. Sehingga gaji dipangkas untuk menutupi biaya-biaya tak terduga itu. Jangan salahkan kekecewaan generasi muda kaum pekerja jika para pemimpin dan orang-orang birokrasi belum dapat menghapus pungli-pungli yang mencekik rakyat. Orang-orang memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya untuk memperkaya diri. Gimana nggak berbondong-bondong keluar untuk mencari nafkah? Di luar gaji cukup untuk membiayai hidup satu keluarga. Bahkan masih ada sisa untuk ditabung. Di dalam negeri gaji 1 bulan habis di tanggal tua. Jangan hanya untuk kaum tertentu. Harus merata dan mensejahterakan semuanya. Manfaatkan kaum-kaum muda berbakat yang disia-siakan hanya karena syarat masuk kerja yang berat, namun gaji ringan. Indonesia ini luas, tidak relevan lagi sentralisasi semuanya di tanah Jawa. Pemimpinnya, pejabatnya itu-itu saja. Kapan perubahan terjadi? Ada lagi pejabat yang mengeluarkan statement tidak ada nasionalisme. Wong kebanyakan pejabat tidak berbuat untuk negara dan rakyat, hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Sekali lagi jangan salahkan mereka yang berteriak kabur aja dulu. Tapi berkacalah apa yang membuat mereka terpaksa pergi. Jauh meninggalkan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Semua demi hidup yang lebih baik untuk mereka dan keluarga. Serta orang-orang yang mereka cintai. Kita harus berhati-hati. Karena hashtag viral seperti ini dapat menyebabkan runtuhnya sikap nasionalisme karena perasaan kecewa dan tidak diperhatikan.
Jangan jadikan pemuda-pemudi bangsa ini jadi anak tiri di negeri sendiri. Introspeksi dirilah para pemimpin dan abdi rakyat. Jangan menyalahkan, tapi berkacalah. Sekarang ini semua semakin sulit bagi kami orang kecil.